Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Barang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, di hadapan para guru-guru kita, di hadapan para orang tua kita, di hadapan tokoh agama juga tokoh masyarakat yang semuanya kita cintai, kita muliakan, terkhusus guru-guru kita yang berkesempatan alhamdulillah bisa hadir di majlis maulid Masjid Al-Muhtadin malam ini. Di antara beliau guru saya Ustaz Adin Abdul Qadir, guru kita Ustaz Putra Dasmudin Khairuddin, Ustaz Lutfi Ahmad Lutfi PHD, Ustaz Sa'ali, Ustaz Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Hamdun, Ustaz Rumanta Kori kita, sahabat saya Ustaz Firman Syah, Akhi Ustaz Fahrul Al-Bantani, Guru Ustaz Haji Abdul Rahim, terutama yang tidak ketinggalan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhtadin, Akhi Ustaz Muhammad Malik dan Ustaz Ahmad, yang alhamdulillah melalui beliau Al-Fakir malam ini bisa silaturahim di tempat ini. Ketua RW 12 Bapak Nisan Febriansyah, Ketua RT dari 1 sampai 9, para tokoh masyarakat, para guru, para ustadzah, tokoh-tokoh yang lain, semua panitia, semua pengurus masjid, semuanya yang bisa datang, yang bisa hadir, yang malam ini bisa duduk di rumah Allah bareng-bareng, kita minta kepada Allah, kita tidak bubar dari tempat ini. Semoga melainkan segala salah dan dosa kita semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dengan malam ini kita duduk bermajlis di rumah Allah Masjid Al-Muhtadin dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua apa yang kita dibutuhkan di dalam menjalani kehidupan ini seluruhnya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita dijaga, akidah keluarga dijaga sampai kita bawa wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan kita minta bareng kepada Allah, mudah-mudahan nanti pulang dari sini duit kita dibanyakin Allah. Kencang. Masya Allah, betapa girang. Saya senang, Al-Fakir senang banget. Melalui guru-guru, Ustaz Malik, Ustaz Ahmad, Ustaz Adin, Ustaz Firman, Ustaz Farouk diajak untuk silaturahim malam ini. Melalui para panitia bisa terhimpun di malam ini. Mereka beliau-beliau panitia hanya pelantara saja. Sesungguhnya kita bisa ada di tempat ini semuanya atas undangan Nabi besar Muhammad. Semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Kalau tidak dikasih izin sama Allah, walaupun tahu sehat sempat tidak mungkin bisa datang. Pasti ada halangannya. Betul kan? Buat orang sekeluarga yang suami istri sibuk dari Senin sampai Sabtu, sibuk suami istri, jarang ketemu,
malam minggu dia bawaannya pengen main sama keluarganya. Benar? Duit punya, mobil ada, malam minggu pengen main sama keluarganya. Betul? Kemana itu Pak Ustaz kira-kira? Ke puncak. Duit punya, mobil ada, ke puncak, ngendong di puncak. Betul? Di puncak amin Ustaz, nyewa puncak. Orang-orang yang kafila dia nyewa puncak. Kayaknya duitnya ada banyak di puncak. Yang duitnya kurang tapi banyak alias cekak, malam minggu bawaannya pengen main juga. Karena Ustaz, pasar kaget. Kalau di Pemda diminum makan sari, nggak perlu banyak, sekeluarga cepet cukup. Bareng-bareng makan malam ngomongin ciput, baik. Bersyukur sama Allah. Ini kita kalau lagi kebaikan bukan kebetulan, memang Allah kasih izin. Maka ketika saat itu kita sedang melakukan kebaikan, Syekh Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abdul Karim Ibn Athaillah Asy-Syakandari dalam karya besarnya Syarat Kitab Hikam, lisan kita kalau berbuat baik harus berucap Alhamdulillahirabbil. Karena itu kebaikan dari Allah. Yang kedua, hati kita jangan diam. Kecuali harus ngomong juga hati kita, harus berucap juga syuhudul minnah, menyaksikan, menikmati kelezatan tangan ini supaya ketaatan ini terus dikasih oleh Allah kepada kita sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Jadi kalau lagi taat itu dinikmati, bahkan berusaha supaya taat itu lezat. Karena ada orang taat itu masih berobat sakit kelezatan ada. Itu terus minta kepada Allah. Sembahyang kita, puasa kita, zikir kita, majlis di dalam ilmu kita, mudah-mudahan dikasih lezat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Semua kita terhimpun di tempat ini, bareng-bareng kita syukuran kepada Allah, mengucapkan kegembiraan kepada Allah atas Allah putus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu wajib senang, wajib bergembira, wajib syukuran atas Allah putus junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kenapa kita harus wajib syukuran? Mohon maaf, anak kita lah hamil, lahirnya selamat, itu kita kudu syukuran, bener gak? Bener gak? Akhirnya kita dengan syukuran itu kita ngadain akikah. Bahkan syukuran kita kadang-kadang tiap tahun, setiap ulang tahunnya kita rayain sebagai bentuk terima kasih ke Allah, betul gak? Padahal anak belum tentu bisa nyelamatin orang tuanya besok. Tergantung dia selamat apa enggak. Itu saja kita terima kasih sama Allah. Benar? Setiap tahun, umur setahun, ulang tahun lilinnya 1. Umur 2 tahun, ulang tahun lagi lilinnya 2. Terus sampai 10 tahun, lilinnya 10. Ini mah yang kadang-kadang kita kesian wah nenek-nenek 70 tahun masih ulang tahun. Udah 70 tahun masih ulang tahun, akhirnya lilinnya 70. Di depan dia tuh lilin hidupnya 70 biji. Itu nenek-nenek suruh tiupin atuh-atuh. Akhirnya tiupin, begitu itu lilin mati semua, nenek-nenek itu mati juga. Habis napasnya. Allah Subhanahu. Anak lahir saja belum tentu bisa nolongin orang tuanya di akhirat, kecuali dia selamat. Itu kita bersyukuran. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini udah pasti nolongin kita besok di hadapan Allah Subhanahu. Maaf, kalau kata Rasul nggak dilahirkan, nggak diusulkan sama Allah, nggak mungkin malam ini kita ada di masjid, betul tidak?
Sebab sebelum Rasul lahir di Arab dulu orang bukan nyembah Allah. Yang disembah apa orang Arab dulu sebelum Rasul lahir? Patung, bukan Allah. Kalau Rasul tidak diutus, jangan-jangan kita nggak sembahyang dengan Allah, bisa-bisa kita nyembah Polen. Berbeda semua sembah. Orang Indonesia juga dulu nyembahnya apa? Pokonan, ya kan? Batu-batu orang dulu Indonesia. Bahkan mohon maaf, terutama dari perempuan, sebelum Rasulullah lahir, kalau di keluarga itu ada orang perempuan, lahir orang perempuan, itu orang-orang malu, aib katanya. Makanya ketika lahir orang perempuan sebelum lahir Rasul, sebelum Rasul lahir, itu kalau ada perempuan lahir, rata-rata dimatiin, dikubur hidup-hidup. Pak, mohon maaf, kebayang sama kita. Kalau kata Rasul dari utus setiap perempuan lahir dimatiin, kira-kira ada kita nggak Pak? Mau kita lahir dari apaan? Dari apaan? Dari orang perempuan, benar? Dan sembarangan kita. Dan kalau menurut saya nih, saya ada yang berpesan, sekalipun dia orang kaya nih, dia orang kaya, duitnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya gede, punya semua, tapi kagak punya bini, kagak PA juga bagus punya. Bener? Coba dah, semuanya dia punya, tapi kagak punya bini, namanya dia juga kagak punya. Lah ini luar biasa, sebuah keindahan. Perempuan indah, betul? Betul? Kelihatan lemah tapi gagah. Perempuan kelihatan lemah seperti gagah. Bukti? Ya. Kalau ada rumah tangga, suaminya meninggal, anaknya masih pada kecil, yang penting masih ada emaknya, itu buat yang insya Allah urus. Betul? Benar? Maka ada yang sarjana bocah, yang penting buahnya masih hidup. Coba-coba dibalik. Ayo dibalik. Kuota 5 biji kecil-kecil, emaknya mati. Yang ada bapaknya doang. Akhirnya itu kasih tahlil baru 3 hari, anak ada yang punya pensurat tuh. Benar nggak? Kalau bisa binatang dia urut ayam, anaknya banyak pisang, ada lakinya. Neng, semua biji dia. Ayo neng, duit neng, makan neng. Tuh, bapaknya kemana tahu, dan namanya bapaknya. Tuh, itu kan ayam pada ganda semua itu. Itu kan urus anak-anaknya bergede. Nah, Allah Subhanahu. Jangan kecilin perempuan dalam kelemahan yang ternyata menyimpang kegagahan. Betul? Dapat jangan perempuan menyerah. Saya nih kelihatan luar Ustaz, kelihatan di luar Ustaz. Ngeri kalau gimana? Lemah kita. Ustaz Firman selama gagah di luar. Di rumah kadang-kadang disuruh begini mau. Dia ada preman kalau di pasar, itu orang bukan semua sama dia. Itu orang sama ini baru nyampe di pasar. Pak, beli gas habis beli gas. Orang laki, ngomongin kawin mulu. Udah kadang-kadang kalau usah insya, nggak bisa. Tapi kalau ibu punya laki ngomongin kawin mulu, ibu jangan takut, ya. Kalau ibu ngomongin poligami mulu, ibu jangan takut. Yang saya tahu kosong berbunyian. Ngomong doang kalau berani. Jangankan kawin lagi, handphone diperiksa bini meriang. Coba. Baru kawin lagi. Curhat ya Pak Ustaz, bukan curhat. Masih tahu. Yang ibu kudu takut nih ya, kasih bocoran ya. Yang ibu kudu takut, laki ibu itu kagak ada omongnya.
kalem, nggak pernah ngomongin kawin. Loh, itu kudu takut. Nggak pernah ngomongin poligami, ternyata caranya ketiga loh. Subhanallah. Luar biasa. Makanya perempuan kalau dandan aja, karena wanita itu sumber tindakan. Betul? Di dunia kalau ada perempuan Pak, hampa kita. Betul? Ada wajar kalau perempuan dandan. Cuman kalau dandan, sesuaikan dulu muka sama kaki yang ada. Kadang-kadang saya kesel banget ini perempuan dandan. Akan pada putih bisa. Semuanya diputih-putih. Kenapa putih banget? Begitu roknya diangkat lawan. Udah cocok bisa ya. Kayak dulu semua hitam amat ya. Ini ternyata yang mungkin kayak pakai nomor 3. Subhanallah. Ya emang pertama berganda. Iya betul. Anita. Kalau orang laki dia turun cakep-cakep dan biasanya. Makanya wajar kalau perempuan berani, kalau ngaji mati salim setiap hari ganti pakaiannya. Beda. Hari Selasa, hari Senin, hari Sabtu beda semua pakaiannya. Benar. Beda orang laki ngaji seminggu pakaian itu juga. Enggak pernah diganti sama dia. Paling yang diganti kancingnya doang. Udah copot. Orang laki mah. Orang laki mah kata pintar dandan. Mandi juga pakai rombongan beda. Mandi orang tua di kamar mandi banyak banget sabunnya. Betul? Yang buat muka beda, yang buat ketek beda. Yang buat tangan beda, yang buat betis beda tuh, beda-beda dia mah. Nggak, orang lagi mau jauh, orang lagi mau sabunnya itu juga. Betis sampai atas sampai keramas, sabunnya itu juga. Semacam doang. Kadang-kadang orang lagi mah sambung seset itu bisa buat 4 kali coba. Ya orang perempuan mah habis kali doang, bener? Orang perempuan odol banyak dipakai. Coba orang lagi kamsa odol digencet sama 3 kali. Mungkin bisa keluar. Orang laki memang agak bisa aja. Orang laki mandi sabun cabusan. Akhirnya udah pakai kamar mandi udah belanja. Anduk udah dua, bingung dia. Waduh, sabun cabusan. Dia coba-coba pakai sabun ininya. Dia pencet-pencet. Digoreng-goreng. Begitu harus mandi, aku. Akhirnya dia ngomong, Mama, tapi Papa mandi pakai sabun mama ini kenapa sekarang baru aku? Emang Papa pakai sabun yang mana? Itu tuh yang itu yang pencet. Itu bukan sabun. Itu apaan? Itu mah daun sirih. Pantesan baik kalau beberapa kaku. Pakai sabun daun sirih ternyata ya. Berangkat Allah Subhanallah. Berapa sehat semuanya ya. Amin ya Rabbal. Pokoknya niatin banyak. Di antara yang paling pertama, malam ini kita bareng-bareng syukur sama Allah atas Allah utus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang nyuruh nih, kayak gini Allah yang nyuruh. Jangan sampai ada orang maulid apa dasarnya, maulid bid'ah kagak dasar. Allah yang nyuruh. Surat Yunus ayat 58. Allah katakan yusuful bifadlillah wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad dengan anugerah dan rahmat Allah. Sebab itu kalian wajib bergembira. Ingat anugerah Allah, rahmat Allah, nikmat Allah banyak, benar? Tapi dari sekian anugerah Allah yang segitu banyak, rahmat Allah yang begitu banyak, ditafsiri dengan ayat surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat
untuk semua alam. Rahmat Allah yang paling besar adalah Allah utus junjungan kita Nabi besar Muhammad. Yang kedua, syukuran lagi sama Allah. Bukan hanya Allah utus Rasulullah, tetapi bukan kebetulan, tapi memang sudah direncanakan. Allah memilih kita, diciptakan jadi manusia, dijadikan orang beriman, dijadikan umat Nabi besar Muhammad. Aduh, ayo kita bareng-bareng. Alhamdulillah, Rabbil. Masya Allah, segala tumpah. Tapi semangatnya saya bilang bahwa ini ketemu mama, Allah ya Allah, biar sehat ya. Saya lihat perempuan dengan saya kayak bisa-bisa, sama modelnya sama. Ya, tapi kita perempuan orang laki. Ya Allah, ini kita bisa beriman ini bukan kebetulan, beneran. Sekalipun dia berjumpa Rasulullah, sekalipun orang itu sangat dicintai Rasulullah, kamu sendiri, kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah, tetap tidak beriman, betul ya? Tapi kita siapa? Ayo, kita sahabat bukan, tapi itu bukan. Ya kan? Pernah bermimpi berdua sama Rasulullah belum? Tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan umat Nabi besar Muhammad. Dalam riwayat Imam Ahmad, sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tuba liman ra'aka wa amana nabi. Ya Rasul, beruntung buat orang yang pernah berjumpa denganmu, terus dia beriman kepadamu. Faqala Rasul jawab, tuba liman ra'ani wa amana nabi, summa tuba liman amana nabi wa lam yaran. Beruntung buat orang yang pernah melihatku, lalu dia beriman kepadaku. Lebih beruntung lagi, dia beriman kepadaku padahal dia belum pernah melihatku. Orang yang belum berjumpa Rasul, dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dia lebih beruntung. Di antaranya kita, baik para kita ucapkan Alhamdulillah. Usini wa iyyakum. Saya bernasihat buat sendiri dan buat semua. Karena kita sudah dipilih oleh Allah, dijadikan orang beriman, umat terbaik, umat Rasul, maka orang beriman, ini dunia bukan tempat dia. Harus diingat ini dunia bukan tempat dia, karena ini dunia tempat merantau, tempat mencari bekal, tempat bercocok tanam, panennya nanti di akhirat. Maka wajar kalau di dunia hidup kita banyak capek. Sebab dunia ini tempatnya apa? Panennya nanti di akhirat. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia atau kumpul kita sekeluarga, lebih-lebih lagi nanti di kehidupan sebenarnya di negeri akhirat. Allah kumpulkan lagi kita bersama suami, bersama istri, bersama mantu, bersama anak, bersama keturunan kita semuanya. Allah ridho menghibur kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Artinya apa Ustaz? Jadi kalau di dunia hidup kita kayak masalah, emang kita siapa? Rasulullah segitu hebatnya, segitu paling mulianya juga banyak masalah. Betul? Apalagi kita yang banyak dosanya. Maka kalau ada masalah apapun setelah kita taat, insya Allah ujian. Yang penting takut. Taatnya benar, sembahyangnya benar, ngajinya benar, benar hidupnya. Masalahnya datang banyak silih berganti. Insya Allah itu bentuknya ujian. Kalau orang diuji, mau ditaikin derajatnya oleh Allah Subhanahu. Kalau ada masalah, datanglah ke Allah. Wasta'inu bis-sabri. Kita tolong kepada Allah dengan sabar dan insya. Jangan curhat sama siapa-siapa, ya. Tolong jangan curhat sama siapa. Udah gak ada waktunya lagi kita curhat sama Allah. Udah jangan cari terpikat sama makhluk, sama Allah. Kita dulu waktunya ini bagaimana Allah terpesona kita. Jangan cari perhatian makhluk, capek gitu. Curhat sama orang capek. Puyang kita punya utang 10 juta udah setahun yang bisa bayar. Curhat sama teman. Oh, puyang banget. Oh, punya utang 10 juta kan bisa bayar. Ternyata teman curhat kita
ditakutkannya 25 juta. Emang kita tahu urusan orang? Bener kagak? Siapa yang tahu urusan orang sih? Bener? Enggak juga. Maaf nih, ibu terutama kadang-kadang orang gak curhat, tapi tangannya kan bisa diem. Apa-apa masalah yang dihadapi ditulis di status WA. Benar? Itu curhat-curhat juga. Cuma masalah kecil doang, malam-malam nanti bini berantem, urusan kecil, bininya puyeng, nulis status baginya. Itu udah ada artinya. Pakai segala nggak ada artinya. Akhirnya teman-teman yang nyimpan nomor dia pada baca, betul nggak? Tahu nggak? Bukan orang doang yang baca, sampai malaikat Jibril baca, tahu? Langsung dibalas sama Jibril. Sherlock. Mau jemput sekarang apa ntar sore-sorean? Hati-hati ya. Karena ada orang yang bilang katanya malaikat udah pakai Android sekarang. Dia bilang, itu siapa Ustaz yang YouTube punya mengkoli. Namanya Mpok Gubran. Dia bilang, Allah Subhanahu. Jangan berat sama orang. Gak mungkin orang-orang pengen diangkat derajatnya langsung dinaik enakin, gak mungkin. Pasti banyak ujian dari Allah Subhanahu. Ayo, mohon maaf. Sebenarnya kalau boleh berpikir, capek orang dulu orang sekarang, anak banyak, nggak ada listrik, serba nimba, betul nggak? Duit nggak punya, tapi orang-orang dulu nggak galau, mati tetap galau, betul? Segitu banyaknya masalah yang ini susah, mati tetap galau, nggak bingung. Istighfar mati dalam kalau masalah, sambil nyuci, sambil masak, sambil nyapu, istighfar. Zikir mana teman dibuat zikir? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mak kita tuh enggak galau zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mak kita ya. Kita zikir, cuma kencengan. Zikir malam-malam sifat kencang kisah orang pada tahu. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Iya. Ada begitu ya. Subhanallah. Kalau zikir, insya Allah kalau kita berzikir hati tenang ya. Kalau udah zikir nggak tenang juga berarti zikir yang salah. Kita salah, takutnya kita berpikir terang-terang aja kalau bukan zikir bisa kok. Takutnya, ayo Bapak Ibu yang Allah SWT, mak kita luar biasa sabar, ya kan? Benar, tapi pinter, sabar kok pinter. Anak banyak loh, mak kita jangan bilang lagi jangan dikit, 10, ya kan? 11 tuh, banyak sampai 12 sampai 14. Mak kita pintar, tuh, yang penting ada nasinya, makannya berjamaah, banyak berkahnya kan? Kadang-kadang emak kita anak 12 dibeliin ikan teri secomot, cukup buat rame-rame. Tapi emak kita mah pintar, itu ikan teri diaduk pakai mengkudu ember. Iya kan? Makan kita nanya, mak, tadi kayaknya ada ikan terinya, cari sendiri udah ada apa? Hilang, ngumpet di dalam. Benar? Oh, mak kita tuh kadang-kadang buat 12 orang, mak kita mah ngambil telur di tarangan, telur ayam kampung 2, cukup buat 12 orang. Tapi mak kita pinter, telur biar cukup diaduk pakai terigu sekilo. Oh, mak kita mah pinter. Begitu kita makan, mak ini kok telur rasanya kayak ini. Ini sebenarnya telur apa pelengan? Yang kenapa jauh? Akhirnya kita ambil gula 3 jadi telur dengan campur gula yang enak dalam nasi. Emak kita luar biasa sabar, tapi walaupun dari sekolah pinter, benar? Biar ada rasanya.
biar ada rasanya. Amak-amak kita lauknya digorengin terasi pakai bawang. Benar nggak? Bohong apa kata saya ini? Pada ngerasain nggak makan terasi dulu? Banyak pada ngerasain rata-rata kita, betul? Dulu kita banyak makan terasi, benar? Makanya wajar kalau muka kita sekarang ada bentuknya. Karena kita dulu kebanyakan makan terasi. Ya terasi nggak kemana. Tuh, kalau yang rada jelekan itu biasanya terasinya kebanyakan. Ya, kalau yang rada hitam bagaimana Ustaz yang hitam? Mungkin itu terasinya digarang namanya. Sampai gosong kayak kalau Subhanallah. Asal orang tua kita pintar, akhlak dijaga. Betul. Orang dulu berani nggak melototin orang tua? Berani nggak? Kalau untuk sekarang berani nggak? Kalau orang dulu pada berisik, bapaknya aku ngomong, bapaknya melotot, diam nggak? Kita kan masih kecil sama ya, berisik nih, bapaknya capek, melotot doang, berhenti kita. Betul? Bisa dipraktekin sekarang begitu? Coba ya. Gue tak ada bercanda, berisik, makin-makin, bapaknya melotot, gue kan jawab, kenapa? Sakit hati kita makin-makin hubungannya, betul nggak? Tuh, orang sekarang jauh. Kalau masalah pinter orang sekarang Pak. Sekolahnya lebih tinggi, cuma kalau bicara akal orang dulu lebih hebat, betul ya? Orang dulu memang ngajinya kagak banyak, tapi belum dipakai. Maka jangan heran orang dulu mah bapaknya bukan kiai, ibunya bukan ustazah, tapi anak pada bisa nyanyi orang dulu tuh. Anaknya pada bisa baca kitab tuh orang dulu tuh. Kenapa itu Ustaz kira-kira? Karena orang dulu hormat dan takjim serta berkhidmatnya luar biasa sama guru. Orang dulu kalau gurunya repot, udah kadang-kadang suruh ngikut kerja bakti, betul kan? Betul kan? Orang sekarang gurunya repot pada toki, terus disuruh lagi. Betul kan? Sekarang dulu kalau punya makanan itu pasti ikut sama orang tua, ikut sama guru. Orang dulu kalau lebaran udah empang, orang dulu kan udah empang ya. Ada keramik tuh yang gede banget, palanya udah pada botak sampai mikir. Sama bapak kita ada di dua semua diikat sama bapak kita. Nyuruh anaknya nganterin ke rumah guru, betul kan? Betul nggak? Orang dulu begitu. Orang sekarang main ke rumah guru karena guru lagi banyak makanan. Mainnya kurang ustaz, ayo ngapain soal ngapain musuh berambutan. Masa murid main ke rumah guru bawa plastik kan PA itu ya? Bukan berarti malah ngambil. Kadang-kadang ada yang saya kasih ini dia juga jamaah. Ustaz kan kadang-kadang ngaji suka pindah ya. Misalnya maghrib di masjid ini amat kadir. Ntar bisa pindah lagi, biasanya gitu loh. Biasanya sebelum pindah istirahat dulu, lonjor pengaran. Nah, gitu tuh. Sebelum pindah. Dia keluarin rokok tuh Ustaz, sebungkus. Itu bisa buat diisep barang-barang itu jamaah. Rokok sebungkus. Rokok guru diisep barang-barang. Kata jamaah, enak gak rokok guru mah? Waduh. Lah iyalah, rokok dari rumah masjid. Jamaah PA, jamaah PA. Masya Allah. Biar orang kaya. Amin ya Rabbal. Saya bukan ngedin orang sekarang, bukan. Kalau bicara dulu, kita biasa kita aman sama saudara saja. Nggak mau maksa orang tua kalau nggak mau dulu bakal kita maksa, nggak mau. Benar? Orang tuanya petani, nanam timun. Dulu kan petani banyaknya. Orang tuanya petani nanam timun lebar. Kira-kira kalau panen, anaknya makan timun yang bagus, apa yang penting? Yang kumpul, yang bagus apa yang penting? Yang penting, yang bagus ada, marahnya anaknya. Enggak, betul. Paling yang boleh dimakan sama bapak kita orang dulu nih kecapi. Nah kalau
kecapi biasanya kalau orang dulu ngomongin bapak neng, kalau kecapi mah makan semua ya, makan dah sama biji-bijinya biar tetap kenyang. Orang dulu nggak berani kalau biji kecapi, betul nggak? Betul nggak? Jangan kan yang muda, nenek berani kalau biji kecapi, betul? Makanya wajar orang dulu kalau buang air matanya ada mendelik. Itu disebut kebebelan. Apa namanya kebebelan ya? Itu disebut kebebelan. Dan itu biji pada macet. Ya, jadi matanya pada mendelik. Buang airnya dijamban. Garis miring helikopter. Karena kebebelan, dikeden. Karena dikeden, jatuhnya pimpinan besar. Belum. Begitu itu biji kecapi pada jatuh, itu berani pada kabel. Akhirnya berani bareng-bareng nyamperin ke sumber suara. Dan itu biji kecapi rame-rame dimakan rame. Betul? Nah kenapa sampai hari ini itu rame matanya pada melotot? Jadi bapak pun tahu ya, kenapa itu rame pada kagak bisa kedip? Jadi dulu kakek nenek buyut dia makanin biji kecapi. Itu ceritanya begitu bapak yang bisa ada. Ya Pak sehat ya. Ya Rabbal. Masya Allah. Udah itu usah mulu-mulu. Gak usah mulu-mulu. Orang yang enak itu bukan sebabnya bukan. Orang yang hidup enak itu manakala yang dia punya gampang dipakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu. Makanya dengan maulid mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Allah kirim rezeki buat modal hidup yang berkah, yang banyak, gampang mendapatkannya, tidak membahayakan. Amin. Ya Rabbal. Jangan orang-orang ngomong begini, duit besar. Ya, tergantung yang pegang, tergantung yang pakai. Belum tentu orang kalau punya duit hidupnya agak tenang. Bayangin ya, orang punya duit aja belum tentu tenang, ya kan? Benar. Kira-kira apalagi yang punya duit, coba. Kalau yang kagak punya duit, kagak puyeng. Apalagi yang kagak punya duit, udah kayak udah lalu sudah. Pakai segala yang tentu. Benar nggak? Benar Allah kirim rezeki yang banyak ya, amin. Ya Rabbal. Saya tahu nih mana yang jamaah punya duit mana kagak. Ustaz kalau melihat orang yang punya duit sama yang kagak, lihatnya gimana Ustaz? Lihatin ya, kalau saya nih, saya kalau melihat orang yang punya duit sama kagak, pertama saya lihat dari cara dia duduk. Pertama saya duduk orang lain, saya ini. Kalau yang duitnya banyak, biasanya duduknya keker. Betul. Biasanya orang yang duduknya keker, duitnya lebih banyak. Beda orang yang kalau punya duit. Biasanya orang kalau nggak punya duit, walaupun sehat, lemes. Udah senderan, tetap aja seleo. Udah ditunjuk temennya, tetap aja seleo. Kebanyakan makan oyong. Lalu kami yang pisang. Kalau saya seperti itu kita udah taruh. Dari mana lagi saya melihatnya orang yang punya duit main kagak. Saya ini biasanya saya melihatnya dari cara dia merokok. Orang duitnya banyak, rokoknya tenang. Diisep, disembur pelan-pelan, dibulat-bulatin. Biasanya duitnya banyak tuh baca. Beda sama yang punya duit rokoknya.
Kadang-kadang salah nyundut coba itu. Kalau tahu bisa itu. Oh, kayak mas saya pribadi begitu saja. Yang ketiga, saya nih, saya lihat orang yang punya itu ada. Yang ketiga, saya lihat cara dia pakai peci. Tuh. Ayo tuh. Kalau pakai pecinya begini, nih, orang yang pakai pecinya begini, rata-rata pikirannya lagi enak buat. Ya, ini tim kalau teman-teman pecinya begini, ini rata-rata pikiran lagi enak. Jangan coba-coba kalau peci teman udah pindah. Kalau udah kayak begini, ini hidup berat. Ini udah banyak urusan berarti bocah. Ya, ini kode keras nih. Kalau peci udah pindah kemana? Itu biasanya urusan lebih banyak. Ya, ngobrolnya pelan-pelan nih. Apalagi kalau pecinya udah pindah begini, ini kusut. Udah minjem ke sono kagak dapet, minjem ke sini kagak dapet. Ini kalau punya teman pecinya begini, jangan diajak ngobrol. Galak banget biasanya. Ya, hati-hati, ini kode keras. Kalau pecinya udah pindah begini, ini macet berarti udah kagak bisa diajak ngomong udah. Bisa digebukin kita. Jangan Allah. Biar kalau sehat semuanya ya. Amin ya Rabbal. Jangan minum dunia, memabuk, bapak. Dunia isinya nggak jauh dari tiga: harta, kedudukan, laki-laki atau perempuan. Itu doang sebenarnya. Benar ya? Coba lihat, maaf. Kata kita harta itu hebat, enggak. Buktinya orang kafir dikasih Allah banyak, benar ya? Apa yang hebat di situ? Kata kita duit itu hebat, apa yang hebat? Buktinya sama Allah dikasih orang yang sujud. Kenapa ini harta dikasih sama orang yang merangkak sujud sama Allah? Karena ini harta kalau berharga dari Allah. Kalau berharga tidak mungkin orang yang ada sujud dikasih, betul? Pangkat kedudukan, Allah, jabatan. Kadang-kadang dia zakat, kadang-kadang dia manipulasi data, kadang-kadang dia berbohong, tapi sering menang kepada Allah. Fir'aun bukan hanya raja, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Tetap dikasih kekuasaan sama Allah. Berarti kekuasaan dan kehebat. Buktinya orang yang kurang ajar Allah dikasih menang oleh Allah Subhanahu. Jadi dunia sebenarnya murah karena mau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mahal adalah kehidupan akhirat. Modal utamanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu. Itu yang di dalam diri kita yang mahal, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu. Maka jangan terpikat kalau ada orang yang sembahyang, enggak puasa, auratnya dia kelembar, sombong, enggak pernah ngaji, tapi hidupnya enak. Jangan terpikat, dia tertipu. Semakin dikasih sama Allah, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang dia lagi neraka banyak Allah, tahu-tahu kematian datang menghampirinya saat dia belum taubat kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau dikasih rezeki pas-pasan jangan curiga. Insya. Kadang-kadang orang sekarang banyak banget bercerai gara-gara ekonomi, betul nggak? Betul nggak? Salah dia. Kenapa urusan duit, urusan ekonomi pada berantem? Padahal dia santri, padahal dia sujud. Kadang-kadang kata punya duit masih kurang dihargai Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang itu sangat terhormat di hadapan makhluk langit oleh Allah Subhanahu. Kadang-kadang kita melihat orang duitnya, jabatannya. Orang yang ngajinya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, nggak punya duit kurang dianggap. Betul nggak? Betul nggak? Ayo saya coba ya, saya sering pakai. Saya coba. Kira-kira nih misalnya siapa yang kita salahin dari orang tiga? Misalnya
Lagi duduk kita bareng-bareng gini ya. Di depan kita ini ada 3 orang. Yang sebelah sini guru, yang tengah bos, yang sebelah sini orang susah. Tahu-tahu kagak ada suaranya, kita beramai-ramai nyium kentut. Kira-kira yang kita pelototin yang mana? Ayo, yang kita pelototin yang mana? Mata kita kemana banyaknya? Ke kiai kagak mungkin, ke bos kagak berani. Akhirnya mata kita kemana? Lu ini tidak salah lagi. Lu ini makan tembak lu barang. Kagak pakai modal. Betul? Sekarang yang kentut bos, apalagi dia orang baik, sering ngasih dermawan. Kenceng banget, disengaja itu dia. Bos sudah sengaja ya. Boom gitu. Tanya sama kita, bos kentut ya? Iya, kenapa emang? Enggak. Malah kita belain, mantap bos. Kentut mah bagus kan dijualin bos. Jadi ini perut sehat tuh, orang kaya nggak salah, dibelain. Jangan coba-coba jadi kentut kayak tadi. Dia mau kentut kecil juga dimarahin. Udah ditekan sama dia begini. Keluar juga akhirnya. Emang mulus harus makan kamu bulat. Digoreng dadakan 500-an. Makan kamu buat sampai hari 10. Kan belum? Udah ditahan dia begini. Akhirnya keluarnya juga pelan-pelan. Orang susah mah ya, sampai kentut dikredit coba. Terus kita tanya, lu kentut ya? Iya, maafin ya, bos. Kita minta maaf. Jadi apa? Subhanallah. Bapak Ibu mohon maaf ya, saya kebanyakan banyak pelawak, maafin ya. Biar sehat ya. Saya punya guru Habib Alwi Al-Busro. Dulu saya pernah nanya sama beliau, Ben, kenapa kalau ngaji tawa mulu? Habib Al-Busro begitu. Kan saya orang Al-Busro kata ya. Kata Habib, emang ente kalau diundang orang, ente mengajarin orang sono? Itu jangan. Kalau diundang orang, jangan ajarkan orang. Ajarkan dia kayak gini supaya ini berkah. Ini kita sudah balik. Kalau dari mana-mana kita undang, kita bakal hormatin banget itu. Semuanya kita siapin, makanannya, transportnya banyak. Kita siap suruh bolak-balik. Orang lupa begitu. Anak guru sendiri malah biasa-biasa aja. Itu nanti berkahnya kagak ada. Jadi kalau yang berkah sama guru dulu, utamanya guru kita. Karena dia ngajar kita dari alif-alifan sampai alif beneran. Kata guru saya, ajarkan orang untuk mempunyai gurunya. Yang kedua, ente kalau ngadepin orang, bikin orang itu girang. Ente kan gak bisa kasih duit, bikin orang itu girang. Sedekah girang orang juga sedekah. Makanya ibu, kalau kalian punya duit pengen sedekah, ibu tawa. Besok-besok ada panitia maulid datang ke rumah, nggak punya mimsan, langsung merah. Lah, langsung ke panitia kabur merah. Orang bego berarti dia. Maafin semuanya, maafin ya. Biar tersehat sendiri. Orangnya, sedekahnya, dan imannya, mudah-mudahan Allah bimbing kita kuat untuk lezat taat kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Demikian yang saya sampaikan, maafin banyak kurangnya. Ustaz Ahmad, Ustaz Malik, saya Adi, jumpa guru-guru saya. Minta maaf yang sore kekurangannya. Ini adalah kita berserah fakir. Minta maaf yang seluas-luasnya. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.